Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Arifatul Ulia Al-Maila, Fuadatul Jamilatus Saniyah, dan Siti Rahmania Wahidah akan memaparkan materi tentang Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada pengertian dari surat Makiyah dan surat Madaniyah. Surah Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Ahli Ulumul Quran mendefinisikan terminologi Makiyah dan Madaniyah menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan tempat turun, waktu turun, bahan pembicaraan, dan sasaran dari ayat tersebut. Yang pertama ada pengertian surat Makiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya. Makiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah, sedangkan Madaniyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Madinah. Yang kedua ada pengertian surat Makiyah dan Madaniyah berdasarkan masa turunnya. Surah Makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun diturunkan di luar Mekah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah meskipun turunnya di Mekah. Yang selanjutnya ada pengertian berdasarkan segi bahan pembicaraannya. Surah Makiyah adalah surah yang memuat cerita umat dan Nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah surah atau ayat yang berisi tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Yang terakhir ada pengertian berdasarkan khitab atau sasarannya. Makiyah adalah surah atau ayat yang turun untuk ditujukan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surah atau ayat yang diturunkan untuk ditujukan kepada penduduk Madinah. Perbedaan surah Makiyah dan surah Madaniyah. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mempelajari Al-Quran, pasti tidak asing lagi dengan surah Makiyah dan surah Madaniyah. Kedua ayat ini selalu disandingkan untuk mempermudah pembelajaran Al-Quran. Ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah ini mempunyai definisi dan karakter yang unik. Hal inilah yang dapat membedakan kedua kategori ayat ini. Ayat Makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Yang kedua, surah Makiyah, ayat-ayatnya turun di Mekah dan sekitarnya seperti Hudaybiyah, Minah, Arafah, meskipun setelah hijrahnya Nabi. Dan surah Madaniyah, ayat-ayatnya turun di Madinah dan sekitarnya seperti Si'in, Quba, dan Uhud. Adanya pengelompokan tersebut menjadikan ayat yang turun di tempat lainnya seperti turun saat pada Nabi sedang dalam perjalanan di Tabuk atau Baitul Maqdis tidak dikelompokkan ke dalam surah Makiyah dan Madaniyah. Seperti surat yang turun saat Nabi sedang berada di perjalanan, yaitu surat Al-Fath. Yang kedua, ayat yang turun sebelum saat Nabi berada di Tabuk, yaitu surah At-Taubah ayat 42. Dan kemudian ayat yang turun saat Nabi di Baitul Maqdis pada malam Isra, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 45. Kemudian yang nomor 3, Makiyah adalah ayat yang khitabnya atau tuntunannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, dan Madaniyah adalah ayat yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ayat Makiyah adalah ayat yang diturunkan di kawasan Mekah dan sekitarnya sebelum atau setelah Nabi hijrah yang mempunyai hukum ajaran atas orang Arab Mekah. Yang keempat, ayat yang turun di Mekah umumnya dimulai dengan lafaz ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi tidak semua ayat Makiyah dan Madaniyah diawali dengan seruan tersebut. Misalnya, pada surah Al-Baqarah ayat 21 yang merupakan surah Madaniyah, tetapi di dalamnya terdapat lafaz ya ayyuhan nas. Kemudian nomor 2, pada surah Al-Hajj yang merupakan surah Makiyah, tetapi di dalamnya terdapat lafaz ya ayyuhalladzina amanu pada ayat 7.
Kemudian ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Terdapat dua macam ciri-ciri dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah, yaitu ciri-ciri pasti dan dominan. Yang pertama, surat Makkiyah. Pertama ini ciri-ciri yang pasti dari surah Makkiyah, yakni jika di dalamnya terdapat sebagai berikut. Ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud, atau ayat sajadah. 2. Kata kala disebut 33 kali. Ketiga, frasa ya ayuhan nas, dan sebaliknya tidak ada ya ayyuhalladzina amanu kecuali surah Al-Hajj. Yang keempat, kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas atau huruf tahaj seperti qaf, shad, alif lam mim ra, kha mim, nun, alif lam mim kecuali surah Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri surah Makkiyah yang dominan. Yang pertama, ayat dan suratnya pendek-pendek. Yang kedua, pengungkapannya cenderung keras dan puitis serta menyentuh hati. Yang ketiga yaitu banyak terdapat kesamaan bunyi. Yang keempat, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah seperti wallahi, billahi, dan tallahi. Yang kelima, banyak mengandung kecaman hingga kaum musyrik. Yang keenam, mengandung penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir serta menggambarkan surga dan neraka. Yang ketujuh yaitu banyak tuntunan mengenai akhlak al-karimah atau akhlak yang baik. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri surah Madaniyah. Ada dua kategori surah Madaniyah, yaitu yang pertama ciri-ciri pasti dan yang kedua yaitu ciri-ciri yang dominan. Ciri-ciri pasti surah Madaniyah yaitu adanya izin untuk perang dan hukum-hukumnya. Yang kedua, adanya rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Yang ketiga yaitu penyebutan tentang kaum munafik kecuali dalam surah Al-Ankabut. Yang keempat, adanya penyebutan tentang ahli kitab. Yang kedua yaitu ciri-ciri surah Madaniyah yang dominan. Yang pertama, ayat dan suratnya panjang-panjang. Yang kedua, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. Dan yang ketiga adalah banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Yang selanjutnya ada sejarah dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Peristiwa hijrah Nabi memberi dampak yang signifikan terhadap karakteristik wahyu Al-Quran. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan antara kota Mekah dan kota Madinah. Peristiwa hijrah ini juga berdampak pada gaya berdakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, para ulama Al-Quran membedakan ayat berdasarkan tempat turunnya, juga mengumpulkannya antara waktu, tempat, serta pola kalimat dari ayat Al-Quran. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari kesalahan penafsiran. Demikianlah pemaparan materi pada video kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adanya pengelompokan surah-surah ke dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah disebabkan oleh Al-Quran diturunkan di dua tempat, yaitu di kota Mekah dan Madinah. Hal itu melahirkan adanya perbedaan-perbedaan ciri-ciri dan sejarah dari surah Makkiyah dan Madaniyah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga di video kali ini materi-materi yang disampaikan terkait Makkiyah dan Madaniyah dapat memperluas wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.